Halo, Assalamualaikum, selamat datang, Sugeng Rawo, welcome di Erik Arto Channel. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereview mobil city car keluaran dari Korea, yaitu Hyundai Atos. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Let's go! Oke, mobil city car keluaran dari Korea ini diproduksi pertama pada tahun 2000 sampai 2008. Nah, di generasi pertama ini keluar pada tahun 2000 sampai 2005 dengan varian tipe G, GLX, dan GLS. Nah, meluncur generasi kedua pada tahun 2005 sampai 2008, dia ada dua tipe, yaitu tipe GLX dan tipe GLS. Nah, mobil yang ada di samping saya ini adalah mobil Hyundai Atos tahun 2006 dengan tipe GLS. Nah, sekarang kita lihat detail dari depan mobil ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian depan mobil ini, perbedaan paling mendasar dari generasi sebelumnya atau generasi 1 adalah di bagian wajah depannya. Nah, di bagian lampu di sini sudah berbentuk kotak atau lebih besar, berbeda dengan generasi pertama berbentuk bulat dan penampakannya ada seperti ini. Nah, di sini kita lihat bagian bawah sedikit. Nah, di bagian bumper pun dia sudah berbeda. Di sini lekukan tegas di sini seperti ada terpisah V seperti ini, tapi kalau generasi pertama dia hanya oval bulat seperti ini dan grillnya pun langsung menyatu dari bagian lampu kanan dan kirinya. Kalau sini grill hanya simple, ada 3 garis bernuansa chrome seperti ini, dan di bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan fog lamp berbentuk bulat. Tapi kalau di generasi pertama dia fog lampnya berbentuk oval. Oke, dan di bagian sedikit ke atas, nah perbedaannya juga di bagian kap mesin sini. Dia emang ini sedikit lebih panjang dimensinya. Ya, nggak terlalu berbeda jauh dari generasi pertama. Oke, sekarang kita lihat detail di bagian samping. Nah, saya akan bahas sedikit perbedaannya dari tipe GLX dan tipe GLS. Nah, perbedaannya ada satu, ada di bagian spion. Kalau di tipe GLX, dia posisinya berdiri seperti ini. Tapi kalau tipe GLS, posisinya lebih tidur seperti ini. Dan dia juga belum menggunakan electric mirror, lipatnya biasa, cuma seperti ini aja. Oke. Terus di bagian samping seperti ini juga hanya ada list bodinya. Dan tipe GLS yang saya dapat ini adalah varian tertingginya, tipe sportinya ibaratnya, atau teman-teman yang bilang adalah karena ada perbedaannya di bagian list fendernya. Ada list fender dari depan, nyambung ke bagian side skidnya, terus ke bagian belakang. Tapi ada tipe GLS juga yang nggak ada bagian list fendernya, jadi polos saja, tapi sama-sama tipe GLS. Nah, terus di bagian samping perbedaannya dari generasi pertama dan kedua adalah di bagian spakbor depan atau moncong depannya, hanya di bagian sini aja paling perbedaannya. Oke, nah sekarang kita bahas sedikit di bagian kaki-kaki. Oke, di bagian kaki-kaki Hyundai Atos ini sudah menggunakan ring 14. Ini originalnya dari tipe GLS di generasi kedua facelift. Oke, tapi kalau di generasi pertama dia menggunakan ring 13 dengan desainnya juga bermacam-macam. Ada yang masih velg dop dan ada juga yang sudah velg racing. Gitu aja. Nah, sekarang kita bahas di bagian belakang. Let's go. Teman-teman bisa lihat di tipe GLS dan GLX sebenarnya tidak ada terlalu perbedaan. Yang paling kelihatan adalah di bagian atas. Di sini tipe GLS sudah menggunakan rear spoiler. Nah, kalau di tipe GLX-nya dia masih polos, belum ada rear spoilernya. Terus di sini ada rear wiper. Semua tipe juga ada rear wipernya. Oke, terus di tipe Atos GLS ini di sini ada logo khasnya Atos 1,1. Artinya di sini 1001 cc dan sini tipe variannya GLS atau GLX-nya seperti ini. Oke, terus kalau di generasi pertama dan kedua perbedaannya adalah paling kelihatan di bagian bumpernya. Oke, kita bahas sedikit bagian bumper. Oke, di bagian bumper kalau di generasi kedua ini dia ada dua warna. Di bagian sisi atasnya dia berwarna hitam, list dari ujung kanan sampai kiri berwarna hitam dan bawahnya berwarna seperti bodi. Tapi kalau generasi pertamanya dia polos, nggak ada lekukan seperti ini,
dia polos dan warnanya sama dengan bodi. Terus ini juga tetap ada reflektor kecil, ada mata kucingnya seperti ini. Oke, terus kita akan bahas di bagian atas sedikit. Nah, kalau di bagian atas, bagian kaca, lampu, dan pintu bagasi generasi pertama dan kedua tidak ada perbedaan apa-apa. Oke, kita coba bahas bagian bagasinya. Nah, di sini tuas pembuka bagasi ada di bagian kabin depan atau menggunakan anak kunci. Oke, sekarang kita akan buka. Nah, seperti ini. Nah, ini penampakan bagasi dari Hyundai Atos. Oke, dimensinya agak lumayan besar. Ya, cukuplah untuk memuat koper atau 2-3 koper, udah yang medium cukup. Di sini tipe GLS dan GLX perbedaannya adalah di bagian rak bagasi. Nah, GLS sudah menggunakan rak bagasi, terus posisi speakernya juga ke atas seperti ini, jadi menyatu dengan raknya ketika kita tutup. Nah, kalau tipe GLX-nya, dia polos, nggak ada raknya, dan speaker ini terletak di bagian samping, jadi nggak ada di bagian atas seperti ini. Terus kita lihat di bagian toolsnya, standar seperti ini, ada ban serepnya, toolsnya ada di bagian sini. Ya, standar city car. Oke, sekarang kita bahas di bagian kabin depan. Nah, saya sekarang sudah duduk di bagian kabin pengemudi. Nah, oke, dari mobil Hyundai Atos ini, dari tipe GLS dan GLX, perbedaannya adalah di bagian fitur power window. Nah, di sini kalau tipe GLS sudah mendapatkan 2 power window. Terus ini ada kantong kecilnya. Kalau tipe GLX-nya dia masih model putar, belum ada power window-nya. Terus warna door trim di sini ada kain, perpaduannya sama seperti warna joknya. Oke. Terus tuas pengaturan spion. Nah, ini ada tuas kecil di sini untuk pengaturan spionnya. Oke, semua tipe juga menggunakan tuas seperti ini. Oke. Terus sedikit di bagian panel sini ada speaker kecil dan ada kantong kecil di bagian sini. Oke, terus di bagian bawah adalah tuas pembuka kap mesin. Terus di bagian sini untuk bagasi dan tangki bensin. Oke, terus di bagian kursinya, bawah sini standar pengaturan maju dan mundurnya. Sini pengaturan untuk sandarannya. Oke, terus bagian setir, lingkar setir di sini cukup lumayan lah, sedang ukurannya. Untuk mobil kelas city car seperti ini, cuma dia emang bahannya juga semacam kulit gini ya. Oke. Nah, kita sekarang bahas di bagian sini. Nah, di tipe GLS dan GLX ada perbedaan dikit. Nah, teman-teman bisa lihat, terutama di bagian dashboard. Nih, ciri-ciri tipe GLS yang paling kelihatan adalah di bagian tengah dashboard ini. Ini tipe GLS ada jamnya, indikator jam. Kalau GLX dia nggak ada indikator jam, jadi polos saja. Nah, terus di bagian panel tengah, nah kita lihat sini bagian panel tengah. Di sini ada tombol untuk azatnya. Ini defogger belakang. Oke, ini untuk on off fog lamp. Sini biasa head unitnya dia cuma bisa single din, jadi nggak bisa dirubah ke yang double din. Terus katup AC ini lumayan cukup komplit teman-teman. Di sini ada katupnya untuk dari atas ke bagi ke bawah. Terus ini bisa ke kaca depan. Terus ini airflow-nya. Ini bisa ada heaternya juga. Sini on off AC-nya biasa, menyalakannya juga cuma putar gini aja. Ini ada lekternya untuk pengecasan 12 volt. Sini ada laci kecil untuk penyimpanan. Oke. Terus di bagian sini ada 2 cup holder. Terus di bagian ini ada kecil-kecil seperti ini. Nah, ini untuk penyimpanan koin nih, teman-teman nih. Oke. Terus yang di transmisi ini manual yang saya review. Terus oke, satu lagi. Perbedaan GLX dan GLX ada di bagian bawah jok ini. Nah, kalau tipe GLS, bawah jok ini ada penyimpanan khusus. Nah, di sini penyimpanannya. Nah, ini ada lacinya. Ini sama juga ada di bagian sini. Jadi 2 jok depan ada laci penyimpanannya. Ini untuk tipe GLS. Kalau GLX, dia hanya polos saja. Nah, terus di bagian sini juga ada speakernya kecil, kanan kiri sama seperti ini. Oke. Terus di bagian laci. Nah, kalau tipe yang GLS dan GLX untuk facelift-nya, dia ada tutup laci seperti ini. Nah, kalau untuk yang generasi sebelumnya, generasi yang pertama, dia nggak ada tutup laci, hanya polos aja seperti ini. Itu aja, itu dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Udah peralihan 2005, keluar ke facelift, dia selalu ada penutup lacinya. Seperti itu. Nah, kalau dari segi pengendara, di sini headroom-nya lumayan cukup luas juga, pandangannya juga ya enak lah pokoknya. Oke,
Sekarang kita lanjut aja di bagian kabin belakang. Oke. Nah, ini dia. Yang saya rasakan duduk di baris kedua dari mobil Hyundai Atos ini. Yang pertama saya rasakan adalah emang cukup lega, nggak terlalu sempit untuk kelas city car seperti ini. Bagian legroomnya juga lumayan. Terus di bagian headroomnya di sini cukup lumayan lega juga. Mungkin tinggi yang 175 pun di sini masih cukup luas. Terus bagian kepala, nah kita mendapatkan headrest dari kanan kirinya. Terus di bagian jok depan ini ada dua kantongnya. Ya ini kiri dan kanan ini sudah ada kantong. Terus di bagian sini ada cup holder kecil di sini. Oke. Terus di bagian pintunya, karena yang power window hanya depan, jadi di sini kita bukanya hanya manual. Nah kita putar seperti ini aja. Oke. Nah hanya seperti ini. Simpel banget emang desainnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas di bagian ruang mesin. Di Hyundai Atos generasi kedua ini, selain perbedaan di bagian eksterior, nah di sini ada perbedaan di generasi yang pertama dan kedua adalah kapasitas mesinnya. Nah, kalau generasi yang kedua, dia menggunakan kapasitas mesin 1100 cc yang menghasilkan tenaga 62 HP dan torsinya 97 Nm dengan sistem injection 4 silinder dan 2 penggerak roda depan. Nah, kalau generasi pertama, dia sedikit lebih kecil, menggunakan 1000 cc menghasilkan tenaga 55 HP dan torsinya 82 Nm. Oke, nah kalau teman-teman ada yang tanya, ini mobil Hyundai Atos ini irit atau enggak sih ya? Nah, kalau menurut saya, mobil Hyundai Atos ini tergolong cukup irit, asalkan dengan kondisi mesin yang prima dan perawatan yang bagus. Nah, dalam kota dia bisa tembus 14-16 km per liter. Nah, kalau untuk keluar kota, ini bisa tembus 18-20 km per liter. Nah, kalau untuk perawatannya, mobil Hyundai Atos ini sebenarnya mudah. Di bengkel resmi pun juga ada, di bengkel umum pun kita juga bisa servis di bengkel-bengkel di luaran. Kalau spare part-nya pun kita juga banyak dijumpai di luar, di toko online pun juga ada, terus di toko-toko yang khusus spare part Hyundai dan Kia pun dia juga ada. Ori-nya ada, yang KW-nya pun juga ada. Oke, jadi menurut saya mudah perawatannya dan hemat BBM. Oke. Sampai di sini review mobil Hyundai Atos kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Dan sampai ketemu di vlog Heri Karto berikutnya. Assalamualaikum.